Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Hari yang baru Tuhan sudah jadikan. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baru dan istimewa bagi saudara dan saya. Sebelum memulai hari ini, mari kita bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau mengisinya Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 4 ayat 1-9 saya bacakan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala yang kau peroleh, dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Nah, ketika kita mendengarkan kata warisan, biasanya yang pertama-tama terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar kata warisan ialah sejumlah materi. Mungkin uang, properti, tanah, bangunan, dan juga rumah, emas, barang-barang perhiasan, dan berharga lainnya. Nah, bidang pekerjaan saya kebetulan sehari-hari termasuk pengelolaan aset, juga termasuk pembentukan perusahaan-perusahaan atau struktur-struktur yang dibentuk untuk proteksi dan pengalihan aset dari yang pemilik aset yang menciptakan aset itu kepada ahli warisnya. Tujuannya adalah supaya pengalihan kepada ahli waris, anak, cucu, dan selanjutnya berjalan dengan baik, lancar, aman, sesuai dengan kemauan si pemilik harta. Lancar adalah tujuan utamanya. Dan juga tentunya tidak boleh kalau bisa, tidak ada yang berkurang. Nah, tetapi tidak jarang dalam pembagian harta waris terjadi hal-hal yang tidak disangka-sangka atau tidak diperhitungkan. Contohnya, terjadinya pertikaian hukum antara anak dan orang tua, juga antara kakak dan adik, termasuk juga klaim-klaim dari pihak-pihak yang tidak terduga, seperti contohnya kreditur dan juga orang-orang atau mereka-mereka yang mengaku punya hak atas aset-aset tersebut. Nah, bukan itu saja. Kalau aset itu katakanlah sudah dengan lancar diturunkan kepada ahli waris, nah berapa lama pertanyaannya akan bertahan warisan itu? Nah, saya pernah share di dalam doa pagi sebelumnya bahwa statistik menunjukkan kelangsungan warisan kekayaan antar generasi menunjukkan 70% kekayaan keluarga hilang di generasi kedua. Jadi contohnya misalnya ayah yang mengumpulkan harta lalu diwariskan kepada anaknya generasi kedua, maka 70% itu habis di generasi kedua. Dan 90% habis di generasi ketiga atau cucu-cucunya. Sekali lagi, jika ayah ini mengumpulkan harta diwariskan kepada anaknya, 70% biasanya hilang di generasi anak.
lalu 90% habis di generasi cucu. Nah, apa penyebab hal ini? Disinyalir pertama adalah karena kurangnya pendidikan karakter bagi anak dan cucu. Yang kedua, perebutan warisan atau konflik antara saudara yang seperti tadi kita sudah sebutkan. Yang ketiga, gaya hidup yang boros atau tidak terlatihnya si anak atau cucu untuk kerja sekeras ayahnya. Membangun nilai kerja keras dan ketangguhan iman. Dan yang keempat, bisnis keluarganya mungkin sudah tidak relevan atau gagal beradaptasi dengan berubahnya zaman. Jadi dari cerita ini, dari statistik ini kita tahu bahwa warisan harta itu tidak dapat menjamin kehidupan anak cucu karena gampang sekali hilang, cepat sekali musnah, tidak bisa diandalkan. Harta warisan secara materi memang penting, tetapi tidak mudah untuk dipertahankan. Mudah hilang, fana. Nah, jadi apa yang perlu kita pikirkan, harus kita wariskan sebagai seorang tua. Dan kalau kita adalah seorang anak, apa yang perlu kita pelajari atau kita ambil dari orang tua kita? Selain tentunya kasih sayang mereka. Nah, saudara mungkin kenal dengan tokoh film kartun atau film kartun yang berjudul Lion King. Seekor anak singa bernama Simba. Ayahnya adalah sang raja penguasa rimba bernama Mufasa. Di film Lion King banyak adegan di mana Mufasa sang ayah, singa, seekor raja membawa si Simba kecil yang nakal berkeliling mengarungi rimba kekuasaan si ayah. Dan sepanjang jalan Mufasa akan mengajarkan tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya kebijakan di dalam mempersiapkan anaknya ini nantinya menjadi raja menggantikan dirinya sendiri. Nah, ketika Mufasa sudah wafat, Simba itu babak belur menghadapi musuh-musuh di sekitarnya. Terutama binatang yang namanya hiena, hewan buas licik pemakan bangkai yang hidupnya berkelompok. Simba sering dibohongi, dikelabui, dikejar-kejar, berkelahi. Tetapi dengan perjuangan hidupnya yang babak belur itu, ajaran dan nasihat ayahnya seringkali masuk ke dalam pikirannya, terngiang-ngiang. Satu persatu mulai diingatnya, keluar lagi dalam pikirannya. Dan dia mulai menerapkannya. Hingga satu saat sesudah Simba beranjak dewasa, Simba menjadi seekor singa yang perkasa, bijak, mampu, dan layak menjadi raja seluruh rimba. Nah, cerita Lion King ini mengingatkan kita bahwa yang paling penting untuk kita wariskan adalah ajaran-ajaran tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk teladan. Dan ini adalah merupakan peninggalan abadi yang akan dikenang oleh anak-anak kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Raja Salomo menuliskan dengan jelas didikan ayahnya. Didengarkan supaya beroleh pengertian. Ilmu yang baik diberikan, petunjuknya jangan ditinggalkan. Biarlah hatimu memegang perkataan ayah, berpegang pada petunjuknya, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, jangan meninggalkan hikmat. Perolehlah pengertian, maka engkau akan ditinggikan terhormat. Maka pada saat kita memulai hari ini, untuk orang tua atau orang-orang yang tahu bahwa ada orang-orang di sekitarnya yang akan belajar daripadanya. Ingatlah akan Mazmur 112 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari saudara, kita jalani hari ini. Apabila Anda adalah seorang anak atau seorang yang muda, mengingat pentingnya mendengarkan nasihat, petunjuk, atau pengalaman hidup orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Dan apabila Anda adalah orang yang tua, mari berperilaku benarlah. Tunjukkanlah contoh yang layak ditiru, dijadikan teladan oleh generasi berikutnya. Karena warisan yang paling efektif dan menular dengan sendirinya dan tidak mudah dilupakan adalah sikap sehari-hari kita di dalam berinterrelasi. Mari kita bersikap dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab di hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk bertindak dan berlaku dengan bertanggung jawab. Tolong Tuhan jaga segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar orang-orang yang melihat dan berkomunikasi, bercengkerama dengan kami, berinterrelasi dengan kami, bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan kasih Tuhan, dan bisa memuliakan nama-Mu di surga. Ajar kami juga untuk memiliki kerendahan hati, untuk senantiasa membuka hati, supaya kami mau belajar dari orang-orang lain yang memang Engkau kirimkan bagi kami, untuk menjadi teladan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan hari ini. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.